Pembahasan kita adalah mengenai perpindahan kalor atau perpindahan panas. Sebagai pendahuluan, energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah melalui 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk lebih jelas perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi, kita perhatikan tabel yang berikut ini. Perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaan pertama yaitu dari nama lain. Untuk konduksi itu disebut juga dengan hantaran, konveksi disebut juga dengan aliran, dan radiasi disebut juga dengan pancaran atau emisi. Kemudian dari pengertiannya, konduksi itu merupakan perpindahan panas karena sentuhan langsung dua benda. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena perpindahan molekul pembawa panas. Kemudian untuk radiasi adalah perpindahan panas oleh GEM. GEM ini singkatan dari gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan molekul atau partikel. Perbedaan yang berikutnya adalah sebabnya, ya. Konduksi itu dapat terjadi karena perbedaan suhu antara dua benda. Konveksi dapat terjadi karena perbedaan massa jenis atau kepadatan fluida. Sedangkan untuk radiasi terjadi pada semua benda, tetapi suhunya harus di atas 0 Kelvin. Perbedaan yang berikutnya adalah dari medium. Medium ini sama artinya dengan zat perantara. Untuk konduksi, mediumnya adalah zat padat. Untuk konveksi, mediumnya zat cair dan gas atau fluida. Kemudian untuk radiasi, itu tanpa melalui medium. Kemudian dari prosesnya, ya, konduksi itu adalah panas akan terus merambat tanpa terjadi pertukaran partikel atau perpindahan molekul. Kemudian untuk konveksi, prosesnya adalah partikel yang dipanaskan akan menjauhi sumber panas dan partikel yang dingin mendekati sumber panas. Untuk radiasi, panas dibawa oleh gelombang elektromagnetik menjauhi sumber panas. Perbedaan yang terakhir adalah dari kecepatan proses. Untuk konduksi, prosesnya itu adalah lambat. Untuk konveksi, prosesnya itu lebih cepat daripada konduksi. Dan untuk radiasi, prosesnya adalah sangat cepat. Berikut kita akan menentukan laju perpindahan kalor untuk masing-masing jenis perpindahan kalor yang tadi. Kita awali dari perpindahan kalor bagian A, yaitu konduksi. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang berikut ini. Kita misalkan kita memegang sebuah logam atau penghantar, kemudian ujung kiri ini kita panaskan. Maka panas dari ujung kiri ini itu akan merambat atau bergerak menuju bagian logam yang lebih dingin, ya, karena panas itu akan merambat dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Maka ujung sebelah kanan ini maka akan terasa panas juga karena terjadi hantaran panas secara konduksi pada penghantar ini. Kemudian untuk menentukan persamaan laju perpindahan kalor secara konduksi, persamaannya secara matematis adalah Q per T sama dengan K dikali A dikalikan dengan delta T dibagikan dengan L. Keterangan dari persamaan ini, Q per T itu adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per sekon atau satuan watt. Kemudian A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau satuan Kelvin. K adalah konduktivitas termal dalam satuan watt per meter Kelvin. Dan L adalah merupakan panjang penghantar dalam satuan meter. Kemudian kita akan perhatikan untuk laju perpindahan secara konveksi. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Yang kita perhatikan adalah air yang berada di panci ini yang sedang dipanaskan. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk konveksi itu terjadi pergerakan molekul-molekulnya. Kita perhatikan di sini ada tanda panah yang menuju ke atas, ada juga yang ke bawah. Ini menunjukkan arah pergerakan dari molekul-molekul air. Molekul-molekul air yang di bawah, yang lebih panas, itu akan bergerak menjauhi sumber panasnya. Tetapi molekul-molekul air yang di atas itu akan bergerak ke bawah, yaitu mendekati sumber panasnya. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan persamaan laju perpindahan kalor secara konveksi. Ya, persamaannya adalah Q per T sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Keterangannya adalah Q per T laju perpindahan kalor satuan joule per sekon atau watt. A adalah luas penampang satuan meter kuadrat. Delta T perubahan suhu satuan derajat Celcius atau Kelvin. H adalah koefisien konveksi termal dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian kita perhatikan perpindahan kalor yang bagian C, yaitu secara radiasi. Kita perhatikan gambar yang berikut di sini. Ini adalah merupakan sebuah api unggun. Ya, api unggun, kita misalkan kita dekatkan telapak tangan kita di sekitar api unggun, maka panas dari api unggun ini akan merambat. Ya, akan merambat, maka telapak tangan kita juga nanti akan terasa hangat atau bahkan akan terasa panas apabila kita semakin mendekatkan pada sumber panas, yaitu lebih dekat pada api unggun ini. Nah, persamaan laju untuk perpindahan kalor secara radiasi secara matematis itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q per T sama dengan E dikali dengan sigma dikali A dikalikan dengan T dipangkat dengan 4. Di mana Q per T adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per sekon atau satuan watt. Kemudian E disebut sebagai emisivitas. Emisivitas ini adalah kemampuan menyerap panas atau kemampuan menyerap kalor. Di mana nilai untuk emisivitas E itu antara 0 dan 1. Maka emisivitas E itu lebih besar daripada 0 dan emisivitas E lebih kecil daripada 1.
benda yang memiliki emisivitas paling besar yaitu bernilai 1 adalah semua benda yang berwarna hitam. Maka jika disebutkan nanti bendanya berwarna hitam, maka kita tuliskan emisivitas E-nya sama dengan 1. A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. T, perhatikan di sini suhu mutlak ya, itu harus bersatuan Kelvin ya, tidak boleh bersatuan derajat Celcius. Sedangkan sigma adalah merupakan tetapan Stefan Boltzmann. Ini sudah ada nilainya. Kemudian untuk lebih jelasnya, untuk radiasi ini kita perhatikan diagram perpindahan kalor secara radiasi ya. Di sini tertulis perpindahan kalor secara radiasi. Kita perhatikan dulu yang ke atas ya. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Kemudian yang ke bawah di sini, memakai baju hitam di siang hari itu terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Artinya, dari semua warna, warna hitamlah yang memiliki daya serap panas yang lebih baik. Kemudian arah ke sini, kalor dari matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Kemudian memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas dari tubuh kita. Selanjutnya, radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ini tadi sudah jelas. Kemudian saat berada dekat api unggun seperti gambar ini, ya, panas berpindah tanpa zat perantara. Sebagai catatan, laju perpindahan kalor yang terjadi pada konduksi, konveksi, dan radiasi juga sama dengan istilah daya yang simbolnya P dengan satuan watt. Questions, sebutkan dan jelaskan 3 cara perpindahan kalor yang terjadi di sekitar kita. Jawablah pertanyaan tersebut pada kolom jawaban LKPD.